Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial pengerjaan integrasi berdasarkan soal dan juga file yang telah kita punya. Di aplikasi Spoon, pertama-tama kita membuat new transformation terlebih dahulu. Tahap pertama kita harus inputkan terlebih dahulu file yang kita punya. Karena tipe file kita adalah CSV, maka kita menggunakan tools CSV file input. Tujuan CSV file input ini adalah untuk menginput file yang kita punya. File name kita isi directory dari file kita. Dan delimiternya kita ubah menjadi titik koma. Kenapa? Delimiter ini adalah pembatas antara kolom pertama dengan kolom kedua. Pembatas dari data kita adalah titik koma. Maka kita ubah, lalu kita get fields, oke. Lalu kita oke. Begitu pula untuk file input kedua, kita gunakan untuk input transaksi. Kita inputkan direktorinya juga. Kita ubah delimiternya juga. Lalu kita get fields, oke. Lalu kita oke. Nah, sebenarnya setelah kita berhasil menginputkan file CSV kita bisa langsung menggabungkan dua file yang kita miliki. Namun, aturan dari Spoon sebelum kita menggabungkan menggunakan tools merge join, kita harus menggunakan tools sort rows terlebih dahulu yang ada di transform. Untuk kedua file ini kita gunakan sort rows terlebih dahulu untuk mengurutkan file kita. Sort rows ini mengurutkan file CSV kita sebelumnya berdasarkan kolom yang kita pilih. Di sini kita memilih customer ID dari nilai terbesar sampai terkecil, maka ascendingnya kita no. Untuk sort rows kedua, di sini kita menggunakan customer ID juga dan kita non ascending. Dari sini kita baru bisa menggunakan tools merge join yang ada di bagian join. Kita masukkan toolsnya, kita gabungkan. Tools merge join ini adalah tools untuk menggabungkan kedua file yang telah kita punya. First step dan second step ini berisi step sebelum step merge join ini dari masing-masing file yang kita punya. Jadi first step kita isikan sort rows, second step kita isikan sort rows 2, di mana sort rows ini untuk file customer dan sort rows 2 ini untuk file transaksi. Nah, key field yang kita gunakan ini adalah field kolom yang bisa menggabungkan kedua file yang telah kita miliki. Kasarannya adalah primary key dan foreign key yang ada di kedua file ini. Nah, kita di sini menggunakan customer ID. Kita get fields terlebih dahulu. Karena kita menggunakan customer ID, customer-nya kita hapus. Dan untuk second step kita get key fields juga dan menghapus semua field kecuali customer ID. Sekali lagi kita menggunakan customer ID karena customer ID ini adalah jembatan antara kedua file, di mana customer ID merupakan primary key di file customer dan juga merupakan foreign key di file transaksi. Lalu kita oke. Setelah kita menggabungkan kedua file ini, kita bisa memilih data apa saja yang kita gunakan untuk output kita nanti. Tools yang kita gunakan adalah select values di bagian transform.
kita gunakan select values. Select values ini berfungsi untuk memilih kolom apa saja, data apa saja yang kita perlukan, sekaligus kita bisa merubah kolom tersebut, dan kita juga bisa menghapus kolom yang tidak kita inginkan. Namun kali ini kita menggunakan tab select dan alter, di mana kita memilih kolom apa saja yang kita butuhkan. Karena output kita nanti adalah memunculkan 5 nama pelanggan dengan frekuensi dari kemunculan nama pelanggan tersebut di file transaksi dan juga total transaksi, total pembelian yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Maka di sini saya memilih field name customer name yang akan kita ubah namanya menjadi nama pelanggan. Lalu di sini kedua kita juga memerlukan customer name sebagai frekuensi yang nantinya di customer name frekuensi ini akan dihitung nama pelanggannya. Dan yang terakhir total amount, dimana kita ubah sebagai nilai pembelian. Lalu kita oke. Dari sini kita harus mengelompokkan terlebih dahulu data yang kita pilih. Kenapa harus kita kelompokkan? Karena nantinya agar data yang muncul itu tidak berserakan, kita memilih tools group by di statistik. Sekali lagi, kenapa sih kita menggunakan group by? Karena nantinya ini kita akan memilih menghitung nama pelanggan sebagai frekuensi berdasarkan nama pelanggan yang ada, dan juga menjumlahkan pembelian dari pelanggan tersebut berdasarkan nama pelanggan tersebut. Maka kita harus mengelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Di bagian ini kita harus mengisi data yang memengaruhi pengelompokan tersebut. Jadi kita memilih nama pelanggan sebagai dasar pengelompokan. Lalu di bagian agregat sini adalah bagian di mana data apa saja yang nantinya akan dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Kita get lookup fields. Nama pelanggan kita hapus karena kita akan mengelompokkan frekuensi berdasarkan nama pelanggan dan juga nilai pembelian berdasarkan nama pelanggan. Jangan lupa untuk merubah tipenya. Tipe untuk frekuensi kita ubah sebagai number of rows karena kita nantinya akan menghitung baris berdasarkan nama pelanggan. Ada berapa sih nama pelanggan yang muncul? Dan untuk nilai pembelian kita ubah tipenya menjadi sum karena kita akan menjumlahkan nilai dari data tersebut. Kita oke. Lalu di sini kita masih perlu untuk mengurutkan kembali data yang telah kita pilih dan kita kelompokkan. Kenapa harus kita kelompokkan lagi? Karena nantinya kita harus memilih data terbesar, nilai terbesar. Maka dari itu, kita mengurutkan data ini berdasarkan frekuensi dari terbesar sampai terkecil. Kita non-ascendingnya dan juga berdasarkan nilai pembelian dari terbesar sampai terkecil. Hal ini berdasarkan soal ya, jadi kenapa kita urutkan lagi? Karena agar nilai yang terbesar itu langsung berada di urutan atas. Lalu kita oke. Nah, karena output kita nanti ini hanya memunculkan 5 nama, maka kita memerlukan tools sample rows yang ada di bagian statistik.
kita pilih. Nah, tool sample rows ini akan memilih baris dengan jangka dengan range 5 karena kita hanya memerlukan 5 data. Maka di line range ini kita ketikkan 1.5. Yang artinya baris yang nanti akan diambil melalui tool sample rows ini adalah baris 1 sampai 5. Kenapa line NR ini kita kosongkan? Karena jika kita mengisi line NR ini, secara otomatis akan membuat kolom baru yang berisi angka 1 sampai 5. Karena itu tidak perlu, maka kita kosongkan, lalu kita oke. Barulah kita menggunakan tools output yang kita perlukan, JSON output. Di sini kita harus merubah aturannya lagi. Kita ubah extensionnya menjadi JSON. Kita isi direktorinya. Dan jangan lupa menulis nama file output kita. Nah, NR rows in a plot defaultnya adalah 1. Kita harus mengubahnya karena nilai 1 ini adalah nilai spesial yang nantinya dia akan mengeluarkan file per data. Jadi jika kita memiliki 5 data, maka outputnya nanti akan berupa 5 file, di mana satu file berisi 1 data. Nah, karena itu kita ubah menjadi 0 dan compatibility modenya kita centang agar otomatis terkonfigurasi. Jangan lupa di bagian fields kita harus get fields terlebih dahulu, lalu kita oke. Setelah itu sebelum di run kita save. Kemudian baru kita run. Spoon transformation has finished. Kita lihat preview data di JSON output sesuai dengan apa yang kita harapkan. JSON output memunculkan nama pelanggan sejumlah 5 dengan frekuensi dari terbesar sampai terkecil dan juga nilai pembeliannya berdasarkan dari yang terbesar sampai terkecil berdasarkan frekuensinya. Kita lihat output JSON-nya. Begini output JSON yang kita miliki. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan data yang ada di sini sama seperti data yang ada di Spoon. Nah, demikian tutorial yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.